Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran kita kitab Fathur Rabbil Bariyah Talkhisil Al-Hamawiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Mana kitab ini adalah ringkasan daripada kitab Aqidah Al-Hamawiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kita telah sampai pada bab yang kedua. Qala Al-Utsaimin al-babu tsani fima yatadammanathu risalatun Nabi sallallahu alaihi wasallam min bayanil haqqi fi usuliddin wa furu'ihi. Syekh Al-Utsaimin mengatakan bab yang kedua tentang apa-apa yang dikandung oleh risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari menjelaskan kebenaran di dalam usul agama dan cabang-cabangnya. Risalatun Nabi sallallahu alaihi wasallam tadammanu syai'aini huma al-ilmu النافع والعمل الصالح كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله walau karihal musyrikun. Risalahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengandung dua perkara. Satu adalah ilmu yang bermanfaat, yang kedua adalah amal yang soleh. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bil huda dengan petunjuk, wa dinil haqqi dengan agama dan dengan agama yang benar, yudhirahu ala dini kulli untuk menampakkan agama Islam ini, dinil haq, agama Islam yang benar ini kepada agama-agama seluruhnya, yakni untuk memenangkan, untuk menampakkan hujah-hujahnya, untuk menampakkan kebenarannya. Walau karihal musyrikun, sekalipun orang-orang musyrik mereka membencinya, dan untuk menjatuhkan atau menentang agama-agama yang lain yang ada dari kesesatan-kesesatan yang mereka ajarkan. Qala al-mu'allif, berkata Al-Utsaimin rahimahullah, fal huda huwa al-ilmu nafi'. Maka yang dimaksud dengan huda di dalam ayat di atas tadi adalah ilmu yang bermanfaat. Wa dinul haq huwa al-amalu sholih. Dengan agama yang benar di dalam ayat tersebut adalah amal yang soleh. Alladhi ishtamala 'ala al-ikhlasi lillahi wal mutaba'ati fi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Di mana amal soleh tersebut itu mencakup antara ikhlas dan mutaba'ah kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini bisa diambil faedah bahwasanya ini al-ikhlas dan mutaba'ah itu telah dijelaskan oleh para ulama bahwasanya kedua hal tersebut itu adalah syarat diterimanya ibadah. Maka tidak mungkin seorang untuk melakukan ibadah hanya bermodalkan ikhlas saja tanpa mutaba'ah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Nanti jatuhnya akan pada suatu kebid'ahan. Jadi dia akan mengarang-arang atau berinovasi di dalam beribadahnya tanpa mencontoh contoh-contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mengikuti saja yang mutaba'ah saja tanpa adanya ikhlas, maka jatuhnya akan menjadi sesuatu yang tidak ikhlas, yakni seperti syirik, bukan syirik, seperti riya, sum'ah, riya yang ingin dilihat, sum'ah ingin didengar, menunjukkan amalannya tidak karena Allah Ta'ala, ini ingin mencari dunia atau karena takut dunianya hilang hingga dia hanya pura-pura untuk
melaksanakan agama sesuai syariat, tapi di dalam hatinya pun tidak menginginkan karena Allah Ta'ala, atau karena perihal dunia yang lainnya, ingin mendapatkan jabatan. Dan tindakan kedua tadi, hanya bermodalkan ikhlas saja atau hanya bermodalkan mutaba'ah itu, maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, kedua hal ini harus dipenuhi. Kita lanjutkan. Qala al-muallif Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Berkata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, berkata Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, wal ilmu nafi yatadammanu kulla ilmin yakunu lil ummati fihi khairun wa salahun fi ma'ashiha wa ma'adiha. Ilmu yang bermanfaat itu akan mengandung segala ilmu. Ilmu yang bermanfaat itu akan mengandung ilmu. Yang mana di dalam ilmu tersebut, atau yang mana untuk umat tersebut di dalam ilmu yang dianggap bermanfaat ini, itu ada kebaikan-kebaikannya untuk kehidupan umat ini dan juga kehidupan setelahnya nanti, yakni kehidupan di hari kebangkitan atau hari kembali nanti. Itu ada manfaatnya. Dari segi dunia itu bisa membimbing umat ini untuk menjadi orang-orang yang baik di dunia, menjadi orang-orang yang bijak di dunia, menjadi orang-orang yang terjaga muru'unya, wibawanya di dunia. Di akhirat nanti dia akan menjadi orang yang percaya. Ini Allah akan masukkan ke dalam surga. Allah Ta'ala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka orang-orang yang telah berbuat kebaikan-kebaikan, mereka mendapatkan kebaikan di akhirat, ziyadah dan tambahan. Nanti di akhirat kita akan mendapatkan kebaikan dan juga akan mendapatkan tambahan. Dijelaskan oleh para ulama, ziyadah di dalam ayat tersebut maksudnya adalah melihat wajah Allah. Semoga Allah izinkan kita semua untuk memandang wajahnya nanti di surga. Amin. Wa awalu ma yadkhulu fi dzalikal ilm bidzalika al-ilmu bi asma'illahi wa sifatihi wa af'alihi. Dan perihal pertama, apa yang masuk di dalam bidzalika, yakni ilmu yang bermanfaat ini, perihal pertama atau perihal pokok yang masuk di dalam pembahasan ilmu bermanfaat ini adalah al-ilmu bi asma'illahi wa sifatihi wa af'alihi, yakni mengetahui atau mengilmui, mengerti dan memahami tentang nama-nama Allah, sifat dan perbuatannya Allah Ta'ala. Fa innal ilma bidzalika anfa'ul ulum. Maka sesungguhnya mengetahui hal-hal ini tadi, yang tiga, asma, nama-namanya Allah, sifatnya Allah, dan perbuatannya Allah, itu adalah ilmu yang paling bermanfaat di antara ilmu-ilmu yang lain. Wa huwa zubdatur risalah وهو سبدات الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية. Itu adalah intisari risalah ketuhanan, dan itu adalah pokok daripada dakwanya para nabi. Wa bihi qawamuddin qawlan wa amalan wa i'tiqadan. Yang mana dengan mengilmui hal ini tadi, maka perkataan, amalan, dan keyakinan itu akan menjadi tegak sebagai suatu agama yang utuh. Ketika ditanya, bagaimana tentang akidahmu? Maka jawabannya akan tegak. Maka jawabannya akan pasti, tidak akan bimbang. Ketika ditanya, tentang apa saja amalanmu? Ini amalan-amalan di dalam agama, cara mudah saja. Islam itu apa? Kan, maka Islam itu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan simpel, gak lurus dan gak bimbang. Dan insya Allah kita cukupkan sampai di sini dulu. Akan kita lanjutkan nanti. Subhanallah wa bihamdihi.
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.